apalagi orang Sunda. Ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Siap. Terima kasih. Mohon izin Pak. Kita Miang. Aceh Tamiya. Siap. Ada nomornya? Siap ada. Kasih nomor kontaknya. Siap. Juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana. Gubernur Jawa Barat, Gubernur KDM, Gubernur ngonten, pencitraan, mau jadi presiden itu nanti. Kenapa rupanya? Dia ngonten tapi tidak mengganggu pekerjaannya sebagai pejabat. Dia ngonten tapi tidak mengganggu pekerjaannya sebagai gubernur. Rakyat mencintainya, bukan hanya masyarakat Jawa Barat, tetapi Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sebelum kita melihat pidato KDM mengaji, Presiden kita mengatakan jangan sampai para pejabat-pejabat memanfaatkan momen ketika orang lain kesusahan. Ya, contohnya kemarin di Aceh, di Sumatera, ya. Jangan sampai pejabat memanfaatkan momen itu untuk menaikkan nama baiknya, ya. Tapi di sini saya yakin ya, Kang Deddy Mulyadi ya, gak ada benak sedikit pun yang berpikiran KDM harus gubernur pencitraan atau apa ya. Gak ada KDM berpikiran seperti itu ya. Tuh Pak Prabowo benar sih berbicara seperti itu, tapi ya Pak, saya yakin bukan KDM orangnya ya. Saya yakin, saya pecinta KDM dan yang lain pun yakin KDM gak ada dalam pikirannya benak seperti itu. Ya teman-teman ya, kita coba dengarkan nih pidato KDM mengaji ya, mungkin membuat Pak Prabowo ya sadar ya akan ini, dan ini aset Pak, KDM ini aset loh, aset Jawa Barat. Dan yuk kita simak ya pidato KDM membuat Pak Prabowo ya, Hyong Rara, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad terkejut saya yakin ya, karena sangat mendalam sekali teman-teman. Nah, konsepsi, jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus orang kalau makanya orang Nusantara itu sudah monoteism dari dulu, udah monoteism. Anda bayangin orang Sunda, apalagi sudah monoteism, apalagi orang Sunda. Ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa itu sopan? Nyebut ngaran Bapak we teu meunang, komo nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dedi nyebut ngaran Bapak Dedi wani teu? Henteu. Komo nya Gusti. Wani. Teu kudu diucap-ucap. Teu kudu diengap-engap, da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteism ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya. Ini peradaban. Nanti bikin baju yang baju sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja.
dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah, gitu loh. Nah, ini pakai nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya, kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah, secara otonom kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi, karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah, metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini, sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu, teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hilut, gak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja. Padahal seluruh hidup itu metamorfosis. Maka anak-anak diajarkan analisis. Nah, ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh nganalisis apa yang ada di lingkungannya. Karena nganalisis apa yang di lingkungannya, maka biologi itu diarahkan pada analisis lingkungan, fisika diarahkan pada analisis lingkungan, kimia diarahkan pada analisis lingkungan, matematika diarahkan pada analisis lingkungan, ilmu sosial diarahkan pada analisis lingkungan. Karena analisis lingkungan, maka anak-anak itu akan merasa bangga dalam lingkungannya, sehingga dia menepuk dada, aku orang Indonesia, aku orang Guruduk. Tidak ada sedikit pun rasa rendah diri. Apa sih problem anak-anak kita? Rendah diri. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan rendah diri. Kita ini harus percaya diri, maka dibangun percaya diri. Maka saya dari awal dulu percaya diri. Ketika saya menjabat, saya nggak mau disebut bapak, saya bilang akang. Saya percaya diri dengan kalimat itu. Saya percaya diri dengan ikat yang saya pakai. Saya percaya diri dengan sampurasun yang saya ucapkan. Suatu saat semua orang akan mengikuti. Nah, kepercayaan diri harus dibangun. Nah, anak-anak kita ini ketika kelas 1 bangun kepercayaan diri, jangan dibangun rendah diri agar menjadi orang besar. Ini percaya diri. Karena kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Tuhannya sama. Makanannya memang berbeda, tapi makanan saya lebih unggul, pakaian saya lebih unggul, apapun lebih unggul. Maka bangun jiwa superioritas. Ini kenapa harus saya ngomongkan itu? Karena dalam literasi Sunda itu tidak diajarkan superior. Kenapa? Kalimat orang Sunda, ulah agul ku payung butut. Konteksnya sudah berbeda, ini bersaing. Dulu homogen semua orang Sunda. Sungguhun mangga hapunten abdi mah bodoh teu tiasa nanaon beak semoal kebagian. Hari ini nggak bisa. Hari ini harus agul ku payung butut, batur boga payung butut we agul, komo urang payungna alus agul. Nggak bisa. Teologi berbeda. Kenapa? Konteksnya berubah. Gitu loh. Nah, ini. Nah, misalnya kalimat abdi mah ti mangga teh nggak bisa dalam konteks hari ini, nggak bisa. Haling sia aing ti heula. Kenapa konteks ya? Nah, karena konteksnya sudah berbeda, sudah berubah, maka superioritas harus dibangun. Tetapi yang tidak boleh adalah kesombongan dan ekspansi, menguasai orang lain. Itu yang nggak boleh. Nah, teologi ini yang sekolah harus dibangun itu. Maka saya melihat dulu kita mengatakan pelajaran teh di poe Senin sampai poe Sabtu zaman dulu. Saya merubah itu menjadi Jumat. Se-Indonesia ngikutin. Pokoknya apa yang di sini sok dituturutan ke Indonesia taruhan. Saya mau cerita tentang minyak goreng yang hari ini mahal. Padahal kebun sawitnya terluas ada di Indonesia. Apa penyesalan yang ada di dalam diri saya? Kenapa negara melakukan perubahan dari minyak kelapa ke minyak sawit? Kenapa para kapital menawarkan minyak sawit kepada warga Ciamis yang sudah jago bikin minyak kletik? Kenapa menawarkan pada warga Purwakarta, warga Subang, warga Kerawang yang seluruh ibu-ibu pada waktu itu hampir dalam sebulan sekali pasti bikin minyak kletik? Sebagian digoreng, sebagian untuk rambut ibu saya yang panjang itu, sebagian itu untuk kulit saya ketika masuk sekolah agar tidak kelihatan dakian. Anda bayangkan kalau tradisi bikin minyak kletik ini diwariskan secara turun menurun, dan kita tidak merasa bodoh dan kita tidak merasa tertinggal, mungkin gangguan kesehatan karena
pengelolaan minyak yang salah, mungkin kadar kolesterol tidak akan menjadi perdebatan. Mungkin bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berdaulat, di mana ibu-ibu tidak mesti ngantri minyak goreng dalam setiap waktu, di mana ibu-ibu mandiri dalam setiap hari. Bangsa ini sudah menjadi bangsa besar sebenarnya hanya karena revolusi minyak kletik. Tetapi lagi-lagi negara dan kebijakan-kebijakannya memisahkan kaum ibu pada sebuah tradisi. Yang tradisi itu adalah tradisi sebuah bangsa besar, di mana setiap keluarga punya kemandirian dalam makanan yang tidak terintervensi oleh produksi orang lain. Kita tidak mesti gali lagi tanah, ngangkat pasir. Kita tidak mesti lagi gali batu, ngangkat pasir. Beberapa waktu yang lalu saya ngamuk, viral, hampir 6 juta penontonnya. Semua orang cerita ketemu ke saya, Kang Deddy kesurupan ya? Iya, saya bilang saya kesurupan mau. Kenapa? Saya marah karena beberapa orang pinter ingin merubah bambu menjadi pisang. Sebuah komoditi ecek-ecek dalam pandangan saya. Kenapa? Karena gunung itu akan longsor, mata airnya akan tercerabut, tradisinya akan berubah. Masyarakat yang tenang, yang damai, yang santai, cukup menunggu bambu ditebang, dikirim kemudian menjadi uang, akan menjadi masyarakat yang setiap hari berputar otaknya agar pisangnya menjadi panjang, agar dalam setiap waktu dia harus bersaing, menjadi stres dan depresi. Buat apa Anda hidup kalau depresi? Buat apa Anda kaya kalau depresi? Buat apa guru mendapat sertifikasi kemudian melahirkan depresi baru? Karena apa? Karena dengan sertifikasi itu Anda mengambil Avanza baru. Dengan sertifikasi itu juga Anda mengambil motor baru. Sehingga gaji yang diprediksi bahwa guru dengan sertifikasi akan sejahtera terbalik, semakin beban hutangnya semakin tinggi, stres lagi ngajarnya. Bukan tidak setuju sertifikasi, tapi pola pemikiran yang dirubah. Nah, kenapa saya tentang itu? Kenapa? Karena ada kebudayaan yang belum tergali. Saya katakan ada falsafah congo nyurup karena puhu sangkan paraning dumadi manunggali engkau Gusti dari di sini mulai pendidikan. Nah, ini akan tercerabut. Saya bilang ketika tercerabut maka catchment area menjadi hilang. Ketika catchment area menjadi hilang, maka ketika berpikir jatiluhur bukan lagi berpikir bagaimana mengelola air, tapi berpikir bagaimana mencegah longsor lagi. Otak bangsa semakin rusak lagi. Saya kemarin ketemu sama teman-teman penggiat bambu di Bali. Dia bercerita tentang bagaimana Cina hari ini sudah mulai mengembangkan bambu sebagai komoditi unggulan bangsanya. Bagaimana Cina hari ini akan membangun bahwa bangunan-bangunan semuanya terbuat dari bambu. Bagaimana bambu itu yang tanaman yang dianggap pinggiran berubah menjadi tanaman kelas 1. Bagaimana bambu itu bisa dirubah menjadi batang-batang yang besar, bisa digabungkan menjadi kayu yang kokoh. Bagaimana dia akan berpikir peradaban di mana dia tidak malu negaranya menjadi negara tirai bambu. Teologi apa yang menyebabkan kerusakan berpikir pendidikan? Apa yang mengakibatkan keterpurukan dalam berpikir kemajuan? Hancurnya teologi dalam peradaban Indonesia. Dalam teologi Nusantara, kalau kita ingin menjadi bangsa besar, dan kita pernah menjadi bangsa besar, kita pernah menjadi bangsa besar dalam hamparan kerajaan Nusantara. Kita pernah menguasai India. Kita pernah menjelajah sampai Portugis. Kita pernah bawa kapal perang kita adalah kapal perang yang ternama. Anda mewujudkan kemajuan itu dengan apa? Di sini dulu. Tapi kalau Anda ingin mewujudkan sebuah kemajuan besar, tapi pikiran Anda yang menganggap adalah yang besar itu dari bangsa lain, bukan ajaran leluhurnya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menjadi orang besar dan berperadaban besar. Kenapa?
Karena tidak ada teologi dagang di mana yang penjual barang itu harus kalah sama pembeli barang. Kalau kita Cina bolak-balik ngambil pelajaran orang, nggak apa-apa. Kalau Eropa nggak apa-apa. Kalau Afrika nggak apa-apa. Kalau Indonesia tidak, karena Indonesia memiliki segalanya. Negeri ini punya segalanya. Jadi kalau negeri ini punya segalanya, ini negeri ingin maju, ini bangsa ini ingin maju, pendidikan dimulai dari mana? Anda mau nggak bertentangan dengan keyakinan halal haram yang Anda yakini? Selama Anda tidak mau melakukan itu, susah bagi Anda untuk maju. Saya belajar HMI, ketika NIK maka yang dilepas adalah pikiran dan keyakinan masa lalu itu. Kenapa? Kalau melihat undang-undang dasar kita, pendidikan manusia Indonesia itu adalah manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Oke teman-teman semua, itu dia ya, emang tadi pidato KDM mengaji kembali ya, mungkin ya sedikit menyadarkan Pak Prabowo Subianto yang mana banyak sekali ya pejabat mungkin memanfaatkan momen-momen tertentu, momen-momen ya orang lain sudah perusahaan ya itu agar citranya naik ya, Pak. Tapi yakin ya Pak ya, KDM bukan orangnya. KDM nggak ada benak sedikit pun seperti itu ya, nggak ada benaknya seperti itu dalam KDM ya. Dan ya mungkin Prabowo sadar ya ketika mendengarkan pidato ini KDM, dan yang berharap Ustadz Adi Hidayat pun mungkin terkejut juga ya, terkejut karena ilmu KDM begitu dalam, begitu ya sangat dalam sekali teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.